Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, silakan siapa nih yang mau memimpin berdoa? Ada yang mau ya? Ya udah, silakan ketua kelas. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen ya terlebih dahulu. Yang pertama Darbi, kedua Darsa masuk, ketiga ada Nabil, keempat ada Zaki, Farah masuk, keenam ada Feby masuk, ya baik, Vivi masuk, Ria, Salsa, Sinta, Gavi masuk, Vino masuk. Baik, ini masuk semua ya. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya nih kepada kalian. Nah, kalian itu apakah pernah melihat makhluk hidup maupun makhluk tak hidup yang ada di sekitar kalian? Coba siapa yang ingin menjawab? Ardi ya, silakan. Nah, benar. Makhluk hidup itu di sekitar contohnya ada hewan, ada manusia. Kalau makhluk tak hidup, ya, ada batu, ada kursi, itu ada itu juga. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan apa sih itu makhluk hidup, apa sih itu makhluk tak hidup, beserta ciri-cirinya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, lebih baik kalian buku kalian halaman 35. Baik, Ibu akan membuka buku terlebih dahulu ya. Nah, baik. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian nih contoh gambar yang akan kalian lihat dan kalian amati. Nah, nanti kalian akan bertanya ataupun kalian nanti akan bertanya dari gambar yang sudah Ibu perlihatkan. Baik, untuk gambar yang pertama, nah, kalian kan sudah melihat di situ ada gambar apa saja? Siapa yang menjawab? Baik, silahkan Farah. Ya, benar. Di situ ada gambar ayam memerlukan makan. Nah, di situ ada gambar apa lagi? Coba sebutkan. Nah, benar sekali. Di situ juga ada gambar seorang wanita menyiram tanaman. Berarti di situ tanaman itu membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Kemudian di situ ayam memerlukan makan. Berarti itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu bertanya nih. Siapa yang tahu apa lagi sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Siapa yang ingin menjawab? Baik, silakan Zaki, apa? Benar, ciri-ciri makhluk hidup ada lagi seperti bergerak, seperti bernafas. Nah, Ibu akan memberikan kalian satu gambar lagi. Kalian akan mengamati gambarnya dan kalian lihat. Sesudah kalian melihat, apa sih yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Sudah kalian lihat? Baik. Nah, di situ ada gambar apa coba? Benar, ada gambar topi,
ada gambar buku, ada gambar sepeda, ada gambar anak kecil atau manusia, dan yang terakhir ada gambar kucing. Nah, untuk itu sekarang ibu bertanya nih, kan di situ ada gambar topi. Nah, di topi itu apa sih ciri-ciri dari topi? Benar, topi itu tidak memerlukan makanan, topi tidak bernafas. Nah, kemudian di situ ada gambar kucing ya. Silakan yang ingin menjawab, apa sih ciri-ciri yang kalian lihat dari kucing? Silakan. Ya, Gavin. Benar, di situ kucing dapat bergerak. Kucing juga memerlukan makanan. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Benar, ciri-ciri makhluk hidup itu ada yang bernafas, ada yang memerlukan makan, kemudian dapat bergerak. Sedangkan di situ gambar makhluk hidup itu tidak memerlukan makanan, tidak dapat bernafas. Nah, dari 5 gambar tersebut, mana sih contoh makhluk hidup dan contoh makhluk tak hidup? Siapa yang menjawab? Sudah, silakan Ria. Benar, contoh makhluk tak hidup itu ada topi, ada buku, dan ada sepeda. Kemudian contoh makhluk hidup ada manusia atau anak laki-laki dan kucing. Nah, sebelum ibu memberikan kalian penjelasan, ibu akan menjelaskan nih pertemuan kita hari ini tuh belajarnya, model pembelajarannya itu bagaimana. Nah, nanti ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup, termasuk ciri-cirinya dan contohnya. Kemudian nanti ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, dari kelompok kalian nanti, kalian akan melakukan pengamatan di sekitar sekolah. Nanti kalian akan membuat tabel, kalian akan membuat langkah-langkah pengamatan, kalian akan melakukan presentasi dari hasil apa yang sudah kalian lakukan. Nah, nanti sebelum melakukan pengamatan, kalian akan berdiskusi terlebih dahulu. Nah, nanti waktu kalian akan presentasi, nanti akan ada nih kelompok yang tidak presentasi untuk bertanya. Nanti semua kelompok akan melakukan presentasi, jadi nanti bergantian. Benar. Nah, untuk itu ibu akan menjelaskan atau menyebutkan apa sih tujuan pembelajaran dari klasifikasi makhluk hidup yang ibu ajarkan. Nah, yang pertama tujuannya adalah kalian atau siswa dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi kalian nanti tahu nih, apa sih pengertian dari makhluk hidup, apa sih pengertian dari makhluk tak hidup. Nah, yang kedua, siswa dapat memberikan contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup secara benar. Jadi kalian tidak salah nih, tidak salah membedakan mana ciri makhluk hidup, mana yang makhluk tak hidup. Kemudian, yang ketiga, siswa dapat membandingkan ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Jadi nanti kalian bisa membandingkan mana ciri makhluk hidup, mana ciri makhluk tak hidup. Benar. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti jika ibu tanya atau saat ulangan ada materi tentang klasifikasi makhluk hidup, kalian dapat menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri apa saja yang termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang kelima, siswa dapat membuat tabel identifikasi ciri-ciri makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Jadi nanti kalian dapat membuat tabel identifikasi antara ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup, sehingga nanti kalian tidak salah saat menyebutkan. Nah, yang keenam, kalian dapat menyajikan hasil observasi atau hasil pengamatan yang nanti kalian lakukan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada pada tabel, sehingga nanti kalian bisa
menjelaskan atau menyebutkan di dalam tabel tersebut. Yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil observasi. Nah, nanti hasil observasinya itu dapat berupa tabel atau konsep, bagan konsep atau peta konsep, begitu ya. Nanti kalian presentasikan. Kemudian nanti ada yang menjawab. Baik, sebelum itu apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Oh ya, nanti kelompoknya ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, dalam 3 kelompok nanti ada 4 orang. Nanti ibu itu ya, nanti ibu pilih random. Jadi kalian nggak usah berebutan nih mau kelompoknya siapa, mau kelompok berapa. Jadi nanti ibu yang bagi, sehingga itu nanti adil, tidak ada yang berselisih antara mau kelompok siapa dengan siapa. Baik, apakah ada yang ditanyakan kembali? Cukup ya? Baik, terima kasih. Nah, baik anak-anak, sebelum itu coba kalian buka halaman berikutnya, yaitu halaman 36 dan 37. Sudah? Nah, sebelumnya ibu akan menjelaskan kepada kalian, sebentar ya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup tuh ada apa aja? Siapa yang tahu? Nah, klasifikasi makhluk hidup itu ada 2. Yang pertama ada makhluk hidup dan ada apa? Benar, makhluk tak hidup. Atau disebut juga dengan, siapa yang tahu? Apa? Benar, benda mati. Nah, di sini ibu sudah menuliskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ini ada 2. Yang pertama ada makhluk hidup, yang kedua ada makhluk tak hidup. Nah, anak, sebelum kalian melakukan pengamatan, ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Jadi nanti kalian akan tahu apa ini klasifikasi makhluk hidup, apa contoh dari klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu ada 2. Yang pertama ada makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, makhluk hidup dan makhluk tak hidup ini mempunyai atau memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi kalian harus paham dan mengerti dari ciri-ciri tersebut. Nah, ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang ingin menjawab? Nah, silakan. Baik, benar ya. Tadi Farah juga sudah menjawab. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada bergerak, bernafas, begitu kan? Nah, untuk itu ibu akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Baik, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada reproduksi atau berkembang biak. Nah, apa sih reproduksi dan berkembang biak itu? Siapa yang tahu? Nah, reproduksi itu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu atau keturunan baru secara seksual atau aseksual. Contohnya nih, ibu kalian itu hamil. Nah, ibu kalian akan mendapatkan seorang anak. Nah, itu termasuk dari reproduksi atau berkembang biak. Nah, reproduksi dan berkembang biak ini ada tujuannya. Apa sih tujuan atau manfaat dari makhluk hidup bereproduksi? Nah, tujuannya untuk mempertahankan keturunan agar tidak punah. Jadi dari kakek, nenek, sampai orang tua kalian, sampai kalian sendiri nanti akan mendapatkan keturunan, sehingga keturunannya tidak akan punah.
Benar. Kemudian yang kedua, contoh dari ciri-ciri makhluk hidup ada tumbuh dan berkembang. Apa sih tumbuh dan berkembang itu? Nah, pertumbuhan atau tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran makhluk hidup yang sifatnya irreversible. Nah, irreversible itu apa sih? Nah, irreversible itu tidak dapat kembali ke ukuran semula. Contohnya itu pertambahan tinggi badan. Jadi, misalnya ini Nabil sekarang tinggi badannya 100 cm. Nah, nggak bisa nih nanti Nabil ukuran tinggi badannya menjadi 50. Nah, itu namanya irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi, nanti pertambahan tinggi badannya Nabil akan semakin tinggi. Kemudian ada berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan berkembang? Nah, berkembang itu suatu proses menuju kedewasaan. Contohnya dari bayi, kemudian akan menjadi anak-anak, kemudian akan menjadi remaja, dan akan menjadi orang dewasa. Itu yang disebut dengan berkembang. Nah, contoh yang ketiga, siapa yang tahu apa nih? Ya, silakan. Benar. Contoh yang ketiga ada peka terhadap rangsang atau disebut dengan iritabilitas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iritabilitas atau peka terhadap rangsang? Siapa yang menjawab? Nggak ada? Baik, Ibu akan menjawab ya. Nah, peka terhadap rangsang atau iritabilitas itu kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan, baik yang berasal dari dalam tubuh kalian atau dari luar tubuh kalian. Contohnya apa aja sih? Nah, contohnya ketika kalian menyentuh daun putri malu, siapa yang tahu? Siapa yang pernah menyentuh? Apa yang terjadi? Nah, itu termasuk contoh rangsangan. Jadi, contohnya itu saat kita menyentuh daun putri malu, daunnya itu akan menutup. Nah, itu termasuk rangsangan dari luar karena kalian menyentuh daun putri malu. Kemudian, kalau rangsangan dari dalam, itu contohnya kalian itu akan merasa haus saat kondisi panas. Nah, jika kalian lagi bermain dalam keadaan panas ataupun di luar rumah, kalian ini akan merasa haus. Kalian akan rasanya ingin minum. Nah, itu termasuk dalam rangsangan dari dalam tubuh. Nah, kemudian contoh yang keempat apa? Benar, ada contoh dapat bergerak. Nah, dapat bergerak itu apa sih? Siapa yang tahu? Misalnya ibu di sini dan ibu bergerak ke sini. Nah, itu sudah termasuk bergerak. Jadi bergerak itu apa? Siapa yang tahu? Nah, benar. Bergerak itu perpindahan sebagian atau seluruh makhluk hidup dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi contohnya nih, tadi ibu kan di sini. Ibu bergerak sebelah kiri. Nah, ibu ini sudah melakukan pergerakan. Nah, itu termasuk contoh gerak atau pengertian gerak. Nah, gerak makhluk hidup itu ada dua. Nah, apa sih? Apakah kalian sudah tahu? Nah, contoh yang pertama itu ada gerak aktif. Gerak aktif itu apa sih, Bu? Nah, gerak aktif yaitu gerak yang dilakukan makhluk hidup dapat berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Jadi, tadi contohnya Ibu di sini bergerak ke sebelah sini, itu termasuk contoh gerak aktif. Nah, contohnya itu apa lagi? Contohnya hewan harus berpindah saat mencari makanan. Nggak mungkin kan hewan saat cari makanan itu berdiam di tempat satu. Yang ada hewan tidak akan mendapatkan makanan. Jadi hewan akan bergerak ke tempat yang lain untuk mendapatkan makanan. Nah, kemudian gerak yang kedua itu apa? Gerak pasif. Nah, gerak pasif itu apa? Nah, gerak pasif itu gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Nah,
Jadi bergeraknya itu tidak berpindah tempat. Nah, contohnya apa? Ada nih contoh gerak, contoh makhluk hidup yang saat bergerak itu tidak berpindah tempat. Contohnya gerakan kacang hijau. Saat tumbuh itu akan menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Nah, jadi tanaman kacang hijau ini saat bergerak itu akan mencari sinar. Di mana sih datangnya sinar matahari? Nah, di situ terjadi gerakan pasif. Nah, contoh berikutnya ada memerlukan makanan. Nah, kenapa sih ya makhluk hidup itu memerlukan makanan? Nah, ibu tanya nih kepada kalian, kenapa kalian membutuhkan makanan? Benar, supaya kalian tidak merasa lapar. Nah, berarti memerlukan makanan itu makanan dibutuhkan oleh makhluk hidup agar dapat bertahan hidup. Jadi saat kalian akan makan, kalian itu tidak akan merasa lapar. Kalian tidak akan merasakan kesakitan di dalam perut, sehingga kalian dapat bertahan hidup. Nah, contohnya tumbuhan itu memperoleh makanan dari mana sih? Siapa yang mau menjawab? Nah, benar. Tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis. Jadi, tumbuhan itu dapat membuat makanan sendiri atau memperoleh makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Karena tumbuhan itu memiliki klorofil. Sedangkan manusia, hewan itu kan tidak mempunyai klorofil, tidak dapat melakukan fotosintesis. Jadi, hewan dan manusia itu mendapatkan makanan dari mana? Nah, benar. Makanan yang diperoleh dari manusia ataupun hewan itu bisa dapat dari tumbuhan, bisa dapat dari tumbuhan. Contohnya, saat kalian memakan sayur-sayuran, nah termasuk kan kalian memakan tumbuhan. Kemudian, contohnya kalian saat memakan daging ayam. Berarti kan kalian memakan hewan, dagingnya dari ayam. Nah, contoh lagi nih, kalau hewan, misal hewan itu ya, contohnya hewan kelinci. Nah, kelinci akan memakan wortel, memakan rumput, itu termasuk kelinci memakan tumbuhan. Kemudian contoh yang berikutnya itu ada adaptasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi itu penyesuaian makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan untuk bertahan hidup lebih lama. Jadi makhluk hidup itu akan beradaptasi terhadap lingkungannya, seperti jika ada musim kemarau ataupun musim hujan. Jadi makhluk hidup itu akan beradaptasi sehingga dia dapat bertahan hidup. Nah, kemudian contoh yang ketujuh ada makhluk hidup itu dapat mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa itu apa sih? Nah, contohnya zat sisa itu proses pembuangan sisa hasil metabolisme dari dalam tubuh. Nah, misalnya kalian sudah makan, sudah minum, nah saat kalian merasakan sakit perut, nah kalian akan melakukan apa? Benar kan? Kalian akan melakukan mengeluarkan hasil sisa dari kalian. Kalian akan buang air besar, kalian akan buang air kecil. Nah, jadi kalau manusia itu contohnya saat mengeluarkan zat sisa itu mengeluarkan fases, mengeluarkan urin, mengeluarkan keringat dari kulit kalian, itu disebut juga dengan zat sisa. Kemudian kalau tumbuhan, nah apakah tumbuhan itu mengeluarkan zat sisa? Jawabannya iya, tumbuhan dapat mengeluarkan karbon dioksida. Misal dari fotosintesis tadi, tumbuhan itu akan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi saat malam hari kalian tidak boleh nih tidur di bawah pohon, karena saat malam hari tumbuhan itu akan mengeluarkan karbon dioksida dan itu dapat membahayakan bagi kesehatan. Nah, kemudian ada hewan nih. Apakah hewan mengeluarkan zat sisa? Iya, hewan itu mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa apa ya yang dikeluarkan oleh hewan? Siapa yang
tahu? Nah, benar. Salah satunya hewan itu akan mengeluarkan keringat atau mengeluarkan urin. Jadi makhluk hidup itu dapat mengeluarkan zat sisa maupun dari tumbuhan, dari hewan, dan dari manusia. Karena ketiga itu termasuk contoh makhluk hidup. Nah, berikutnya yaitu dapat bernafas. Jadi makhluk hidup itu memerlukan oksigen untuk bernafas. Nah, contohnya nih, jika kalian menutup hidung kalian akan merasakan apa? Nah, kalian akan merasakan sesak kan? Nah, berarti kalian itu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Jika kalian tidak memerlukan oksigen, berarti kalian akan mati karena oksigen itu dibutuhkan saat bernafas. Nah, itu tadi ya anak-anak contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang sebutkan apa aja nih ciri-ciri makhluk hidup. Benar. Yang pertama adalah reproduksi atau berkembang biak. Yang kedua, nah benar, ada tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, benar, peka terhadap rangsang. Yang keempat, benar, dapat bergerak. Yang kelima, benar, memerlukan makanan. Yang keenam, benar, adaptasi. Yang ketujuh, benar, makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Yang terakhir atau yang kedelapan, benar, makhluk hidup dapat bernafas. Nah, itu tadi contoh dari ciri-ciri makhluk hidup yang dapat Ibu jelaskan. Nah, sebelum itu, Ibu akan memberikan atau menunjukkan kalian sebuah video. Nah, video ini nanti akan kalian amati. Kemudian akan kalian lihat apa sih yang dapat kalian lihat dari video tersebut. Bentar ya. Nah, kalian lihat ya videonya terlebih dahulu. George K. District 3, that's a 10-4. Okay, so the agenda for today is writing tickets. Good afternoon, James. What a guy, James. I tell you, he is as slick as they come. Oh, who is this? The new guy. Some festive music. District 3, code 10. Joining a pursuit. This has been going on since New El Paso. The 5 freeway southbound. Put your paws where I can see him. Baik anak-anak, tadi videonya sudah Ibu perlihatkan. Nah, dari video tersebut, apa sih yang kalian lihat? Kalian dapat mengamati apa di video tersebut? Baik, apa? Siapa yang mau jawab? Baik, Gavin, apa? Nah, benar. Di situ kucing melakukan apa? Memakan makanan. Berarti kucing itu membutuhkan makanan untuk apa? Bertahan hidup. Jadi kucing termasuk ciri-ciri dari makhluk hidup ataupun dari contoh makhluk tak hidup. Karena kucing termasuk ke dalam hewan. Benar. Kemudian di situ ada gambar mobil nih. Nah, mobil itu termasuk makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup. Nah, benar. Mobil itu termasuk contoh makhluk tak hidup atau benda mati. Karena mobil itu tidak dapat bergerak, itu kan digerakkan oleh mesin. Kemudian
mobil juga tidak bernafas, tidak memerlukan makanan seperti kucing dan manusia. Nah, jadi kalian sudah tahu kan apa tuh ciri-ciri dari makhluk hidup? Apa ciri-ciri dari makhluk tak hidup? Jadi ciri-ciri makhluk tak hidup itu berarti kebalikan dari ciri-ciri makhluk hidup. Jika makhluk hidup dapat bernafas, berarti ciri makhluk tak hidup atau benda mati itu tidak dapat bernafas, tidak memerlukan makan, tidak dapat beradaptasi, kemudian tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat berkembang biak, tidak dapat bergerak, kemudian tidak dapat reproduksi. Nah, itu contoh dari makhluk tak hidup ciri-cirinya. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan kepada kalian atau memberitahu tentang informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang mungkin kalian belum pahami. Siapa yang ingin bertanya? Ada? Baik. Nah, jika kalian sudah paham nih tentang klasifikasi makhluk hidup dan makhluk tak hidup, nah, kalian akan melakukan pengamatan. Sebelum itu tadi kan Ibu belum membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya menjadi 3 kelompok. Jadi dalam 3 kelompok ada 4 anggota. Nah, yang pertama anggotanya kelompok 1 ada Ardi, Asa, Farah, dan Fedi. Kelompok yang kedua ada Nabil, Zaki, Vivi, dan Ria. Yang ketiga ada Gavin, Vino, Salsa, dan Sinta. Nah, sudah. Kelompok pertama tadi ada Ardi, Asa, Farah, dan Fedi. Kelompok kedua ada Nabil, Zaki, Vivi, dan Ria. Kelompok ketiga ada Gavin, Vino, Salsa, dan Sinta. Nah, begitu kalian silahkan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silahkan berkumpul. Nah, karena sudah berkumpul, kemudian di sini Ibu akan memberikan tugas nih kepada kalian sebelum kalian melakukan diskusi. Melakukan pengamatan. Nah, di sini kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian akan menalar atau berpikir apa aja sih tentang ciri-ciri makhluk hidup, apa saja sih contoh-contohnya. Nah, nanti diskusi itu akan dibuat untuk seperti hipotesis awal. Mungkin tadi ada yang belum Ibu jelaskan atau belum Ibu sebutkan. Kalian bisa cari di buku kalian. Nah, dari itu kalian akan berdiskusi kembali dengan kelompok kalian mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, situ juga Ibu akan membimbing kalian mengenai diskusi tersebut. Jadi nanti kalian akan berdiskusi mengenai ciri-ciri makhluk hidup dengan kelompok kalian. Apakah sudah paham? Nah, nanti kalau sudah bilang kepada Ibu, kemudian Ibu lanjutkan pembelajarannya. Baik, silakan untuk yang lain dikerjakan diskusinya. Nah, apakah anak-anak ada kesulitan saat melakukan diskusi? Baik, Ibu akan ke kelompok 1 untuk melihat apakah ada kesulitan saat mereka melakukan diskusi. Sebentar ya, kelompok yang lain. Baik, kelompok 1, apakah ada kesulitan? Dari Asa, Arbi. Oh, baik, aslinya itu begini ya. Nah, benar. Nah, sudah benar. Nah, benar. Nah, Ibu akan ke kelompok 2 terlebih dahulu. Apakah kelompok 2 ada kesulitan? Yaitu ditambahin ciri-cirinya itu ada peka terhadap rangsang juga. Nah, boleh. Nah, sudah. Benar ya? Sudah. Sudah, Ibu akan kelompok 3. Apakah ada kesulitan? Sebentar Ibu lihat.
Oke, benar. Nah, sudah? Ya, itu sudah. Nah, baik anak-anak, kalian sudah melakukan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, kemudian di sini Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian melakukan pengamatan. Jadi nanti kalian akan melakukan pengamatan dengan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Baik, sebentar ya, Ibu ambilkan dulu. Baik, ini mulai bagi dengan 3 kelompok. Baik, sudah? Nah, di lembar kerja nanti atau di lembar kerja yang sudah Ibu berikan, kalian akan menentukan langkah pengamatan nih. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan. Sebelum kalian melakukan pengamatan, kalian akan berdiskusi kembali tentang langkah pengamatan yang akan kalian lakukan. Misalnya nih ya, Arbi dan Asra pada kelompok 1 mengamati makhluk hidup. Kemudian kelompok yang lain mengamati makhluk tak hidup. Nah, boleh juga misal di kelompok 2 ini sama-sama melakukan pengamatan, misalnya dengan mengamati makhluk hidup terlebih dahulu, kemudian makhluk tak hidup juga boleh. Atau saat melakukan pengamatan, kalian langsung jika melihat benda hidup dan benda tak hidup, langsung kalian kerjakan. Nah, itu juga boleh. Jadi kalian tulis dulu nih langkah-langkahnya, pengamatannya mau kalian lakukan seperti apa. Jadi saat melakukan pengamatan itu dapat meminimalisir kesalahan atau kekurangan saat kalian melakukan pengamatan. Jadi kalian berdiskusi tentang langkah pengamatan. Tidak usah lama-lama. Jadi menurut kalian akan melakukan pengamatan dengan cara bagaimana sih? Itu kalian tulis di situ. Nah, Ibu akan juga membimbing kalian saat kalian melakukan diskusi. Silakan berdiskusi. Nah, ini juga anak-anak, setelah kalian melakukan diskusi nanti tentang langkah pengamatan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, nanti kalian melakukan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup maupun makhluk tak hidup yang ada di sekitar kalian atau kalian jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi misal di lingkungan sekolah ya, kalian itu mau lihat apa biasanya makhluk hidup? Ada kupu-kupu, ada capung. Jadi nanti kalian tulis. Jadi silakan kalian lanjutkan dulu membuat langkah pengamatannya. Baik, siapa yang mau bertanya? Oh ya, kelompok 2 apa? Iya, boleh. Ya, silakan. Gak usah banyak-banyak. Iya, benar. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah juga. Nah, alhamdulillah ya, kalau semuanya sudah melakukan diskusi tentang tadi tentang hipotesis awal dan juga langkah percobaan. Nah, sebelum kita melakukan pengamatan, Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya apa sih Bu? Kok banyak sekali tugas? Nah, ini tuh cuma dibuat tabel. Kan tadi juga Ibu sudah jelaskan tujuan pembelajaran itu ada yang membuat tabel. Jadi nanti kalian membuat tabel tentang makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Misalnya begini ya. Sebentar Ibu contohkan. Bentar ya. Misal ini tabel. Ini makhluk hidup. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, nanti kalian tulis di sini misal nomor 1. Kalian menemukan apa nih? Misal makhluk hidup. Contohnya ada sapi. Nah,
Kalian tulis nih di sini sapi. Nah, sapi itu ciri-cirinya apa aja? Nah, benar. Dapat bergerak. Kemudian nafas dan lain-lain. Nah, sudah. Kemudian contoh lagi nih, apa ya? Misal semut. Misal yang kedua ini semut. Nah, contohnya semut itu apa aja? Nah, semut itu dapat bergerak kan? Jadi di sini dapat bergerak. Nah, dan lain-lain. Nah, kemudian contoh tabel yang kedua misal sama nih di tabel ini makhluk tak hidup. Ini ciri-cirinya. Misal saat kalian melakukan pengamatan, kalian menemukan batu nih. Udah kalian tulis di sini batu. Ciri-cirinya apa aja? Nah, tadi kan contohnya batu. Apa tuh contohnya batu? Ciri-cirinya. Nah, benar. Batu itu tidak dapat bergerak. Batu tidak dapat bernafas. Jadi nanti kalian tinggal tulis di tabel kalian. Kalian menemukan contoh makhluk hidup dan contoh makhluk tak hidup itu apa aja. Nah, seperti itu ya anak-anak. Silakan membuat tabelnya terlebih dahulu. Tuh sebentar. Lihat. Sudah? Baik, silahkan dilanjut untuk membuat tabelnya. Jika nanti ada kesulitan saat membuat tabel, Ibu akan membantu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah semua pembuatan tabelnya? Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan nih. Nah, sebelum itu kalian sudah melakukan berdiskusi tentang hipotesis awalnya, tentang langkah pengamatannya dan tabelnya. Nah, kemudian setelah ini kalian akan menuju halaman sekolah maupun ke kebun sekolah, lainnya ke sekitar sekolah untuk mengamati tumbuhan, binatang, dan benda tak hidup yang kalian temukan di sekitar sekolah. Jadi nanti kalian tulis apa aja contohnya yang kalian temukan dan ciri-cirinya. Nah, saat melakukan pengamatan nanti Ibu juga akan membimbing kalian saat kalian melakukan pengamatan. Jadi tenang aja, Ibu tetap akan membimbing kalian saat belajar di luar sekolah. Benar, maksudnya di luar kelas ya, bukan di bersekolah, di luar kelas. Benar. Nah, sudah begitu kalian boleh melakukan pengamatan sekarang. Mungkin waktunya cuma beberapa menit ya. Nanti kalau misal udah dapat banyak atau beberapa, nanti suruh kalian masuk ke dalam kelas. Silakan keluar terlebih dahulu. Nah, baik anak-anak, sekarang kalian akan melakukan pengamatan di luar sekolah. Nah, mungkin Ibu kasih waktu 10-15 menit untuk kalian melakukan pengamatan mengenai ciri-ciri makhluk hidup maupun tak hidup beserta contohnya. Nah, baik anak-anak, apa aja yang kalian lihat nih di sekitar sekolah kalian? Silahkan kalian catat apa saja yang kalian lihat atau kalian temukan di sekitar sekolah. Silakan sebanyak-banyaknya, sedapatnya berapa, silakan dicatat dan diisi pada tabel pengamatan yang sudah kalian buat. Nah, baik anak-anak, kalian lihat apa aja yang kalian temukan di sekitar sekolah kalian, maupun benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian nanti kalian tulis ciri-cirinya yang sudah kalian buat pada hipotesis awal. Baik, Ibu tunggu ya. Nanti jika ada kesusahan atau kesulitan saat melakukan pengamatan,
Tolong berbicara kepada ibu, nanti akan ibu bantu. Baik anak-anak, untuk waktu pengamatannya udah selesai. Silakan kalian kembali ke ruang kelas. Nah, baik anak-anak, kalian kan sudah melakukan pengamatan tentang klasifikasi makhluk hidup, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, kalian sudah menuliskan tentang contoh, ciri-cirinya antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, kemudian kalian akan berdiskusi tiap kelompok kalian untuk menuliskan data ataupun kekurangan data mungkin yang belum kalian tulis. Nah, kalian habis ini akan berdiskusi tentang hasil pengamatan kalian. Nah, di sini juga nanti Ibu akan membimbing kalian terkait hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, kalian juga bisa mengaitkan hasil pengamatan kalian terhadap teori yang ada di buku kalian. Kalian bisa menuliskan dari hipotesis awal yang sudah kalian tulis. Nah, misalnya kalian tadi mengamati ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tadi ada ciri-cirinya yang belum kalian tulis. Nah, kalian bisa menambahkan dari buku. Kalian lihat dulu apakah ada yang kurang, atau kalian juga bisa menambahkan dari hipotesis awal yang sudah kalian buat terkait ciri makhluk hidup dan ciri makhluk tak hidup. Nah, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Ibu akan membimbing kalian dalam berdiskusi. Silakan dikerjakan. Baik, untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Ya, ini mungkin apakah terhadap rangsangnya kurang. Ya, benar. Ya. Kelompok 2, apakah ada itu pertanyaan? Ya, ini dapat bergerak, bernafas juga ya. Tambahin. Ya, ini tidak dapat bergerak. Kelompok 3. Ya, benar. Oh ya. Ya, itu kan memerlukan makan juga. Kalian tambahin di situ ya. Baik. Kasih waktu beberapa menit lagi ya untuk kalian mengerjakan diskusi kalian. Baik, apakah sudah selesai? Di kelompok 1, ya kurang sedikit. Kelompok 2, sudah. Kelompok 3, oh ya kurang sedikit ya. Baik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah diskusinya sudah selesai? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Sudah ya? Nah, baik kalau sudah. Nah, kemudian sebelum kalian mempresentasikan hasil pengamatan kalian, kalian akan membuat sebuah peta konsep ataupun bagan untuk nanti kalian presentasikan maju ke depan. Nah, bagannya itu bagaimana sih Bu? Peta konsepnya itu bagaimana sih Bu? Nah, itu kembali ke diri kalian. Kalian mau membuat peta konsep seperti apa atau membuat bagan seperti apa? Nah, nanti bagan dan peta konsepnya itu nanti kalian presentasikan ke depan. Jadi nanti giliran antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, bagannya itu bisa Ibu contohkan seperti ini ya. Dicontohkan pembuatan bagannya. Baik,
bagiannya seperti ini ya. Nah, hapus terlebih dahulu. Nah, bagiannya misal ini klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti klasifikasi makhluk hidupnya bisa kalian beri kotak. Nah, ini. Kemudian ini ada makhluk hidup. Ini makhluk tak hidup. Kalian beri kotak juga. Kemudian di bawah kotaknya makhluk hidup, kalian bisa menambah ini, misal contohnya. Contohnya apa aja kalian tulis. Nah, di bawah contohnya kalian bisa tulis ciri-cirinya. Sini ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup kan biasanya sama sih ya, rata-rata itu sama. Jadi kalian bisa tulis jadi satu, di bawahnya contoh. Kemudian makhluk hidup juga. Bisa di sini ada contoh dari hasil pengamatan kalian. Contoh makhluk tak hidup yang kalian temukan itu apa aja. Jadi nanti kalian tulis di sini. Contohnya apa aja, ada berapa aja. Kemudian setelah kalian tulis contohnya, di bawahnya kalian tambahin nih ciri-ciri makhluk tak hidup itu apa aja. Nah, ini juga boleh. Jadi terserah kalian mau berkreasi seperti apa mengenai bagan dan peta konsep. Nah, pada pembuatan bagan dan peta konsep, kalian juga bisa bertukar argumen ataupun pendapat dengan kelompok lain. Misal tadi kelompok satu, contoh makhluk hidupnya nggak ada semut. Nah, di kelompok kedua ada. Jadi nanti kalian bisa bertukar argumen antara kelompok satu dengan kelompok lain. Jadi nanti hasil pengamatan kalian itu juga lebih banyak, atau materi yang kalian dapat itu lebih banyak yang kalian pelajari. Nah, begini ya contoh bagannya. Atau juga bisa kalian kreasikan seperti ini ya, misal bagus dulu. Misal kalian kreasikan seperti ini, diklasifikasi makhluk hidup. Nah, ini di tengah-tengah. Kemudian di bawahnya sini kalian kasih makhluk hidup, di atasnya makhluk tak hidup. Nah, nanti di bawahnya kalian juga bisa ini contohnya apa aja, ciri-cirinya apa aja, tuh ya. Jadi kalian kreasikan sekreatif kalian, seinovasi kalian mau seperti apa bagan atau peta konsepnya. Jadi nanti ibu beri waktu buat kalian untuk membuat bagan, dan kalian juga bisa bertukar argumen ataupun pendapat dari kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Nah, baik, apakah sudah mengerti? Ya. Ya, dibuat senari kalian, sesuka kalian, bagusnya itu seperti apa. Nah, sudah bisa dimengerti anak-anak? Sudah? Sudah, kalau sudah silakan membuat bagan dan peta konsepnya sambil bertukar pendapat dengan kelompok lain. Nah, nanti hasilnya kalian presentasikan maju ke depan. Baik, kita tunggu ya. Nah, apakah anak-anak ada kesulitan saat membuat bagannya? Kelompok 2 bagaimana? Yang benar. Ya, terserah kalian. Mau kalian kreasikan seperti apa? Bagus, ya. Boleh. Kelompok 1 ada kesulitan? Ya, boleh. Ini bisa ditambahin, ini bisa. Kelompok 3, apakah ada kesulitan saat membuat bagannya? Ya, benar.
Ya, bisa kalian tambahin di situ. Ya, benar ya, udah ya. Nah, kalian juga bisa bertukar argumen nih antara kelompok satu sama kelompok yang lain. Jadi, tidak usah ragu untuk bertanya. Nanti kalian juga waktu presentasi ada sesi tanya jawab. Jadi, bisa mungkin kalian bertanya terlebih dahulu kepada kelompok kalian tentang hasil yang kelompok lain dapatkan. Jadi nanti saat menjawab kalian tidak bingung ya. Silakan untuk bertanya satu sama lain. Ya, Ibu tunggu. Ibu akan menilai dulu ya hasil kalian tadi. Oh, iya benar. Begitu. Apakah sudah selesai anak-anak? Kelompok 1? Ya, sudah cukup bagus. Kelompok 2 bagaimana? Oh ya, iya sudah cukup bagus. Kelompok 3? Ya, lumayan. Ya, cukup bagus juga. Nah, apakah sudah semua pembuatan tabel atau peta konsepnya anak-anak dari kelompok 1? Sudah ya. Kelompok 2? Ya, sudah juga. Kelompok 3? Nah, sudah. Nah, untuk itu kalian akan mempresentasikan hasil peta konsep yang sudah kalian buat. Sebentar ya. Nah, baik. Untuk kelompok yang pertama, silakan maju ke depan untuk Ardi dan teman-temannya. Silakan. Silakan kalian presentasikan bidakan. Nah, ini untuk waktu untuk presentasinya itu kurang lebih 5 menit. Nah, 5 menit ini tuh juga dengan tanya jawab. Jadi misal ada yang bertanya, dipersilakan. Tapi nanti setiap kelompok harus bertanya kepada kelompok yang presentasi agar nanti tuh kalian aktif dalam pembelajaran. Jadi misal hasil pengamatan kelompok 1 ada yang kurang, bisa kelompok 2 atau kelompok 3 menambahi hasil pengamatan dari kelompok 1. Jadi nanti hasil dari semua kelas itu bisa sama. Jadi nanti kalian bisa mempelajari juga lebih enak karena materi yang kalian dapat itu lebih banyak. Begitu ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Untuk waktunya 5 menit. Nah, 5 menit ini bisa kurang juga bisa kurang ya. Karena maksimalnya itu 5 menit. Untuk kelompok lain juga kebagian nanti ya. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh rame-rame ya, kelompok 2 sama kelompok 3 didengarkan temannya yang presentasi. Sudah dari kelompok 1? Silakan dilanjut. Baik, sudah ya. Baik, sudah. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan tentang hasil pengamatannya. Nah, tadi kelompok 1 contoh makhluk hidupnya ada apa aja nih? Tadi ada kupu-kupu ya. Kemudian tadi juga ada apa? Ada
ada semut, ada manusia juga ada. Hewannya tadi apa? Oh, maaf, tumbuhannya tadi ya pohon jambu, kemudian pohon mangga. Jadi untuk contoh makhluk hidupnya ada 5 ya. Kemudian makhluk hidupnya dari kelompok 1 ada apa aja? Ya, ada batu, kemudian ada tanah, ada apa? Sepatu, kemudian meja, kursi. Jadi ada 5 ya. Nah, ini ada 5 ya anak-anak. Dari kelompok 1 itu menjelaskan contoh makhluk hidupnya itu ada lampu, ada kupu-kupu, ada semut, ada manusia, ada pohon jambu, dan ada pohon mangga. Nah, contoh makhluk hidupnya itu ada batu, ada tanah, ada kursi, ada meja, dan ada sepatu. Jadi kalian dari kelompok 2 sama kelompok 3 apakah ada yang ditanyakan? Baik, silakan jika ada yang ditambahkan atau sarannya. Baik, dari kelompok 2. Oh ya, benar, tadi kupu-kupunya pada ciri-cirinya kurang ya untuk bergerak. Jadi kelompok 1 bisa ditambahin kupu-kupu bisa bergerak dan bernafas karena kan kupu-kupu tadi terbang. Nah, silakan dijawab. Ciri-ciri dari apa? Kelompok 2 lampu. Baik, silakan dijawab dari kelompok 1. Nah, itu ya kelompok 2. Jadi ciri-cirinya lampu itu ada tidak dapat bergerak, tidak dapat bernafas, dan lain sebagainya. Karena lampu itu termasuk makhluk tak hidup. Benar. Nah, baik. Untuk itu silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut. Jangan remeh ya, dari kelompok 1 sama kelompok 3 didengarkan, kelompok 2 untuk presentasi. Baik, terima kasih, sudah cukup. Nah, dari kelompok 1 sama kelompok 3 tadi di kelompok 2 sudah menjelaskan ya, makhluk hidupnya itu ada sapi, ada kupu-kupu, ada semut, ada manusia, dan ada bunga bougainville. Nah, kemudian makhluk tak hidupnya dari kelompok 2 tadi ada lampu, ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada lantai, ada batu. Ya, itu ya dari kelompok 2. Nah, sekarang kalian kelompok 3 untuk bertanya kepada kelompok 2. Baik. Nah, untuk kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 3 itu sebutkan ciri-ciri dari capung. Nah, capung itu termasuk
Benar, makhluk hidup. Jadi silahkan dijawab. Apa nih ciri-ciri dari capung? Silahkan. Baik, benar. Nah, baik ya, tadi jawaban dari kelompok 2 untuk ciri-ciri capung itu dapat bergerak. Capung juga memerlukan makan. Capung juga bisa bernafas. Nah, capung kan bisa terbang sama dengan kupu-kupu, berarti itu capung memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Nah, silakan kalau sudah kelompok 1 apakah ada tambahan atau pertanyaan? Baik, pertanyaannya bagaimana dari kelompok 1? Baik, nah kelompok 2 pertanyaan dari kelompok 1 itu ciri-ciri dari jam ya, jam dinding. Nah, jam dinding. Silakan dijawab dari kelompok 2. Apa nih ciri-ciri dari jam dinding? Jam dinding yang ada di sekolah ini apa ciri-cirinya? Coba kalian sebutkan. Benar. Benar. Nah, ciri-cirinya dari jam dinding atau jawaban kelompok 2. Yang pertama, jam dinding tidak dapat bernafas. Jam dinding tidak dapat bereproduksi. Jam dinding juga tidak dapat tumbuh dan berkembang. Nah, namanya jam dinding kan pasti bentuknya tetap seperti itu, tidak bisa menjadi besar ataupun tidak bisa menjadi kecil. Nah, kemudian jam dinding juga tidak bernafas. Jam dinding juga tidak dapat bergerak. Misalnya jam dinding kalian taruh di sebelah sini, nggak mungkin kan jam dinding bergerak ke sebelah kiri. Nah, jadi jam dinding tidak dapat bergerak. Jam dinding juga tidak dapat beradaptasi. Jadi ya jam dinding tetap begitu bentuknya, tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Baik, apakah jawabannya sudah dari nomor 2? Apakah sudah cukup untuk kelompok 1 dan kelompok 3? Cukup ya? Nah, baik. Untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang untuk kelompok 3 terakhir nih ya, silakan maju untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut. Sudah selesai dari kelompok 3. Baik, kita lanjut ya. Baik, sudah ya. Nah, teman-teman atau anak-anak dari kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatan. Nah, tadi makhluk hidup pada kelompok 3 itu ada manusia, ada kupu-kupu, ada semut, ada bunga bougainville, ada pohon jambu, pohon mangga, dan juga lalat.
Pada makhluk tak hidupnya ada papan tulis, ada kursi, ada meja, ada lantai, ada baju, ada celana, dan juga ada sepatu. Baik, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok 3? Cukup jelas ya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempatnya masing-masing dan Ibu akan menjelaskan sedikit hasil pengamatan dari kalian. Nah, baik anak-anak, untuk pengamatan kalian, untuk tabel ataupun peta konsep dan hasil presentasi kalian itu sudah sangat bagus. Kalian sudah menjelaskan atau mencari makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu sudah benar. Jadi ya, misal nanti gue tambahin, kalian kan bawa pensil, nah itu termasuk apa? Benda tak hidup. Nah kemudian ada lagi nih, ada burung, kan di sekolah pasti ada burung, berarti burung termasuk makhluk hidup. Nah kalian juga tadi mengamati membawa buku kan, membawa kertas, nah, itu juga termasuk contoh makhluk tak hidup. Kemudian itu juga di depannya Arbi ada tempat pensil. Nah, tempat pensil juga termasuk kan? Itu benda tak hidup. Ada penghapus, itu di depannya Vino ada pelaris. Nah, jadi banyak hasilnya. Di dalam kelas ini kalian bisa menyebutkan banyak sekali contoh tak hidup maupun contoh makhluk tak hidup. Nah, itu ada tas sekolah yang kalian pakai. Itu ada topi, ada dasi, kemudian ada apa aja ya? Banyak kan? Misal ada apa lagi? Itu ada sapu, ada kain pel. Itu termasuk contoh makhluk tak hidup yang ada di sekitar kalian ataupun ada di sekitar kehidupan kalian. Jadi kalian sudah bisa membedakan dan sudah bisa memberikan contoh ya dari makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di sekitar kalian. Apakah dari kelompok 1, kelompok 2, sama kelompok 3 sudah paham? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah paham, jadi nanti waktu ada ujian, kalian nih bisa menyebutkan apa sih ciri-ciri dari makhluk hidup? Apa sih ciri-ciri dari makhluk tak hidup? Kalian juga bisa menyebutkan jika nanti ada soal disuruh menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, maksudnya contoh dari makhluk hidup dan contoh makhluk tak hidup. Kalian juga bisa menuliskan perbedaannya. Misal makhluk hidup itu bisa bernafas, sedangkan makhluk hidup tidak dapat bernafas. Nah, ya. Baik, sudah jelas ya semuanya anak-anak? Sudah. Itu Ibu akan menuliskan pembelajaran kali ini. Nah, sebentar ya Ibu ambil dulu. Baik anak-anak, nah sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian sebuah video. Nah, kalian amati video yang sudah Ibu berikan. Nah, video ini video tentang klasifikasi untuk pemahaman materi untuk kalian. Jadi nanti memperkuat hasil pengamatan dari kalian. Nah, video ini Ibu sudah membuat video untuk kalian lihat. Nah, silakan kalian lihat dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, di sini Ibu membuat video tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Diharapkan dengan video ini kalian lebih paham dan mengerti tentang materi klasifikasi makhluk hidup, baik itu makhluk hidup maupun makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, kalian juga kan sudah melakukan pengamatan. Diharapkan kalian mampu membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Diharapkan juga kalian mampu menyebutkan mana contoh makhluk hidup dan mana contoh makhluk tak hidup. Nah, untuk itu tetap simak videonya ya.
Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar tumbuhan dan meja belajar. Apa perbedaan tumbuhan dan meja belajar yang ada di sekitarmu? Apakah tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, bernafas, serta berkembang biak? Bandingkan dengan ciri-ciri meja belajar yang ada di sekitarmu. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Tetap simak videonya ya. Manusia, tumbuhan, dan hewan termasuk contoh dalam makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup antara lain bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, memerlukan nutrisi atau makanan, dan peka terhadap rangsang. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah bernafas. Setiap hari kamu bernafas. Bernafas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida yang lebih besar dari yang dihirup. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Selain untuk menghasilkan energi, bernafas juga mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup ke lingkungannya. Ciri yang kedua adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, dan berenang. Itu merupakan ciri dari bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsang. Gerak secara aktif adalah bergerak yang dapat dilakukan anggota tubuh dengan kekuatan sendiri. Sedangkan gerak pasif adalah bergerak yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain. Ciri yang ketiga adalah memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Untuk menghasilkan energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya iya. Tumbuhan memperoleh makanan lewat proses fotosintesis. Ciri-ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Pertumbuhan dapat diukur. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan irreversible. Contoh dari pertumbuhan yaitu pertumbuhan tinggi badan dan pertambahan massa tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju arah kedewasaan. Contoh dari berkembang yaitu pada tumbuhan ditandai dengan berbunga dan berbuah. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu mempunyai ayah dan ibu. Ayah dan ibumu mempunyai orang tua yang biasanya kalian sebut dengan nenek dan kakek. Begitu juga seterusnya. Ciri yang keenam yaitu peka terhadap rangsang.
Bagaimana jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsangan. Contohnya seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Pada hewan tertentu terdapat alat indera khusus, seperti kurat sisi pada ikan yang memiliki fungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Pada tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang dari tumbuhan dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering memiliki daun yang sempit. Contohnya yaitu tumbuhan kaktus. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang basah atau banyak mengandung air memiliki daun yang lebar dan tipis. Contohnya yaitu tumbuhan teratai. Demikianlah penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Coba kalian sebutkan apa saja sih yang menjadi ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekian video penjelasan ciri-ciri makhluk hidup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kalian kan sudah melihat video yang sudah Ibu berikan. Jadi nanti kalian Ibu akan membimbing kalian untuk membuat apa sih kesimpulan atau menarik kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, apa nih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu klasifikasi makhluk hidup itu ada dua. Yang pertama ada makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup. Nah, makhluk hidup ini ada ciri-cirinya. Seperti makhluk hidup dapat bergerak, kemudian dapat bernafas, kemudian dapat tumbuh dan berkembang, kemudian dapat bereproduksi, dapat peka terhadap rangsang, beradaptasi, kemudian menentukan makanan. Nah, kemudian kalau makhluk tak hidup, ciri-cirinya itu kebalikan dari makhluk hidup. Seperti makhluk hidup itu tidak dapat bernafas. Makhluk tak hidup maksudnya makhluk tak hidup itu tidak dapat bernafas, tidak dapat berkembang biak, tidak memerlukan makanan. Jadi makhluk tak hidup itu tidak merasakan lapar seperti manusia. Kemudian contoh-contohnya itu ada apa ya makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Benar. Kemudian makhluk tak hidup contohnya ada meja, ada kursi, ada papan tulis, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari materi ini, klasifikasi makhluk hidup ada dua, ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, makhluk tak hidup itu merupakan makhluk yang memerlukan makanan, makhluk yang dapat bereproduksi, makhluk yang dapat tumbuh dan berkembang, makhluk yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian makhluk tak hidup merupakan makhluk yang tidak dapat bernafas, makhluk yang tidak memerlukan makanan, makhluk
makhluk yang tidak dapat bereproduksi, makhluk yang tidak dapat tumbuh dan berkembang. Nah, benar. Kemudian kalian bisa menukar atau melihat hasil pengamatan dari kelompok yang lain. Kalian bisa bertukar peta konsep atau bagan yang sudah kalian buat. Jadi nanti kalian dapat bertukar dengan kelompok lain, sehingga jika ada kekurangan dalam penelitian atau peta konsep kalian bisa menambahinya. Nah, itu juga bisa dibuat nanti kalian dalam belajar. Baik, silakan bisa ditukar nanti pas kalian di rumah bisa kalian salin dan nanti kalian kembalikan atau kalian foto saja nanti ya, untuk kalian buat belajar saat di rumah. Nah, sudah, ini kelompok ini benar. Ya, nanti juga ibu akan memfoto ya hasilnya. Nanti ibu akan bagikan jika ada yang meminta hasilnya berupa foto, nanti ibu foto. Baik, kalau sudah, ibu akan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang aktif, kemudian kelompok yang tetap semangat saat melakukan pembelajaran. Ayo, siapa nih yang mau mendapatkan penghargaan atau poin plus dari ibu? Nah, berhubung dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah melakukan pengamatan dengan baik, sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik, sudah semangat belajar dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi ibu akan memberikan poin untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi nggak ada yang nggak mendapatkan nilai atau penghargaan dari ibu karena kalian sudah melakukan pengamatan dan pembelajaran dengan baik. Nah, jika sudah anak-anak, ibu akan memberikan feedback kepada kalian. Nah, feedbacknya itu gimana sih bu? Feedback dari ibu itu kalian harus tetap ingat akan materi klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu ada 2, ada makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup. Nah, kalian harus tetap ingat ciri-cirinya itu bagaimana, apa aja. Begitu ya. Kalian harus ingat terhadap materi yang sudah ibu jelaskan. Nah, pembelajaran hari ini juga sangat baik. Kalian dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mengikuti pembelajaran sangat baik. Ibu sangat merasa senang kalau kalian dalam proses belajar tidak merasa bosan. Jadi kalian bisa nyaman. Nanti ilmu yang kalian dapatkan akan bisa kalian serap. Anak-anak. Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ibu akan memberikan kalian latihan soal pada halaman 40 ya. Dan nanti bisa diubahkan minggu berikutnya. Ya benar. Ya, yang pilihan ganda sama Romawi 2. Ya, dikerjakan ya. Baik. Nah, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Karena di masa depan nanti pastinya ada orang yang kalian ingin banggakan. Jadi kalian itu tidak boleh patah semangat untuk belajar. Kalian harus tetap bersemangat. Jika nanti kalian selalu semangat dalam belajar, nanti ibu akan menerapkan nih model-model pembelajaran yang baik dan menyenangkan untuk kalian. Baik, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Terima kasih. Nah, terima kasih ya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.